dua, tegas, lari. Barat Bermartabat. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. gas. Oke, selamat sore teman-teman. Kali ini kita kembali berjumpa dalam acara Zona Kini. Zona Kita Ngobrol. Nah, sahabat Zona King, teman-teman dari kelas Sumsel TV kita kali ini bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Selamat sore. Selamat sore. Di sini hadir saat ini Ketua Umum Pusat dari FBI atau Forum Batak Intelektual, Bapak Leo Sutemara. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ketua DPD Sumatera Selatan, oke Bapak Sarma Manula. Selamat sore. Di sini juga didampingi oleh Bapak Andro Manulu ya, selaku apa Bapak di sini? Sekretaris Umum ya Pak, mau di sini. Bapak Andre Manulu selaku sekretaris umum dan didampingi Bapak Bintu Siregar selaku Direktur LBH ya untuk FBI. Oke, selamat sore Pak Ketua dan semua. Kami di luar. Mohon izin, kesempatan kali ini kita di tema kita podcast sore ini adalah tentang pelantikan ketua dan pengurus ya Forum Batak Intelektual Sumatera Selatan periode 2022-2027. Oke. Pak Ketua Umum, mohon izin. Pak Ketua Umum, mohon izin yang bertanya sejak kapan Forum Batak Intelektual ini berdiri? Ya, baik, terima kasih. Forum Batak Intelektual ini berdiri tanggal 24 Juli 2020. Tepatnya sekretariat DPP itu ada di Jakarta, di daerah Kelapa Gading, Jakarta. Jakarta ya, Kelapa Gading ya Pak ya. Nah, Pak Ketua Umum, mohon izin, ada berapa DPD saat ini yang sudah terbentuk? Ya, Indonesia ini? baik, terima kasih. DPD kita ini sudah terbentuk ada 15 DPD, ya. Tapi yang baru kita lantik ini yang ketiga. Karena memang situasi FBI ini berdiri baru mau menjelang 2 tahun. Situasi kita kan COVID, jadi kita agak pelan, lambat, tapi pasti. Kita nggak mau terburu-buru, tapi hancur. Jadi bagi kami ini adalah di Forum Batak Intelektual ini adalah karya nyata, bukan karya kata. Lebih baik kami berjalan lambat, tapi menuju ke atas daripada kami stuck di tempat gitu loh. Jadi 15 provinsi ini sudah berdiri. Situasi ini agak kurang begitu cepat karena memang kita melakukan praktik itu kan banyak rintangannya. Apalagi kita ini kan ormas social control basis massa. Jadi kadang-kadang izinnya susah keluarnya. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngikutin protokoler ya, kita ngikutin pemerintah daerah kapan bisa dilaksanakan. Jadi kalau lebih seperti itu. Jadi ini yang ketiga. Baik, Bapak Ketua. Berarti Sumsel wilayah yang ketiga sudah resmi dilantik. Sudah resmi dilantik. Pak Ketua Umum, mohon izin. Kira-kira untuk anggota FBI sendiri di seluruh Indonesia sudah berapa orang? Ya. Jadi kalau saya ini hitungan real ya. Iya, Hitungan real seragam yang saya sudah keluarkan itu sudah 10.000. 10.000 warna saja. Ya, itu hitungan saya. Karena saya tidak mau bicara banyak tapi tidak ada faktanya. Tapi yang pasti kami Dewan Pimpinan Pusat untuk mencetak pakaian ini sudah keluar 10.000. Ya, itu hitungan saya real. Jadi kalau orang bilang anggota PAC 1.000, kalau seragamnya hanya 30, berarti 30 orang anggotanya, udah gitu aja. Masa bohong semua masa itu. Karena kita butuh masa yang real, bukan masa yang hanya pakaian. Seperti itu. 15 provinsi juga DPD sudah dilantik. Ya. Pak, agak menarik ya Pak. Mohon izin. Ya. Sekali lagi mohon izin. FBI ya. Kita tahu FBI sendiri kata-katanya Forum Batak Intelektual. Betul. Mohon maaf Pak Ketua. Kita boleh mungkin masyarakat atau sahabat-sahabat dari PSTV pengen tahu nih atau nanti kira-kira nih FBI ada nuansa politiknya nggak? Ya. Jadi kalau organisasi itu kan ya namanya berbasis bahasa itu pasti lari ke politik. Nah, kami sendiri juga sini Forum Batak Intelektual adalah organisasi yang didirikan pertama sekali itu 100 pengacara penggagasnya. Dan yang pertama kami lantik adalah payung hukumnya adalah LBH, Saudara Bimanto Sulegarini. Inilah yang pertama kami lantik. Karena kami berbeda dengan organisasi Batak yang lainnya. Karena ini bicara intelektual gitu loh. Nah, kenapa EBN ini kalau tadi pertanyaannya ada nggak mengarah ke politik? Ya pastilah. Karena di EBN ini orang-orang pintar semua. Siap. Satu pertanyaan saya Pak Ketua Umum sebelum dilempar ke DPD selanjutnya. Tadi kita tahu sendiri Pak Ketua Umum dan Bapak Ketua ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan langsung.
Mohon kalau pandangan Bapak sendiri terkait kunjungan atau kinerja dari Bapak Gubernur tentang Forum Batak Intelektual Sumatera Selatan tadi. Ya, jadi ini suatu pencapaian prestasi yang sangat luar biasa. Karena bagi kami sudah berapa kali kami melantik DPD maupun DPC, ya tidak ada satupun aparat pemerintah yang hadir. Alhamdulillah, pasti luar biasa. Baru kali ini, makanya saya sangat bangga sekali. Itu saya angkat tuh Pak Gubernur itu abang saya dah. Ya. Abang saya benar-benar, saya lihat dari gestur tubuhnya, sambutannya begitu, begitu membangun spirit buat saya. Palembang zero konflik. Karena sesuai dengan kami, FDI ini adalah organisasi sosial kontra berbagai masa yang memang melarang adanya arogansi. Apalagi pemalakan gitu untuk masyarakat. Oh, kita larang banget, saya marah banget. Kami ini menciptakan bagaimana ini FDI ini bisa menjadi mitra baik pemerintah maupun masyarakat. Karena banyak masyarakat kita yang membutuhkan organisasi kemasyarakatan ini, ya dari segi payung hukumnya, gitu ya. Apalagi sekarang di daerah Sumsel ini kan banyak tanah-tanah ya, ada perkebunan, ada bangunan liar, ya kan. Nah, inilah fungsi kamu sebagai sosial kontrol. Makanya tadi kami begitu Pak Gubernur datang, saya langsung wah simpatik banget. Dan saya akan mendukung program pemerintah ini, khususnya FDI harus mendukung program Pak Gubernur ini. Bila perlu nanti kalau misalkan mencalonkan Pak Gubernur, FDI dukung habis. Karena bagi kami yang baik dan benar itu ya kita dukung dong. Masa kita orang yang tidak bekerja kita dukung? Jadi ini bukti nyata kami mendukung kinerja Gubernur Sumsel Haji Mandiri. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Terima kasih dari Ketua Umum. Tapi sebentar Mas satu Mas. Mudah-mudahan ya dengan adanya pelantikan ini Pak Gubernur bisa melihat ya bahwasannya organisasi kesukuan yang Pak bilang tadi, bahwasannya FDI ini adalah organisasi nasional. Bukan hanya karena satu agama ataupun satu suku, tapi ini milik semua warga Sumsel. Ya, kurang seperti itu. Ditambahin ya. Pak Gubernur Haji Manderu sudah datang dan memberikan support ya. Sangat luar biasa. Sambutan luar biasa dari Ketua Umum dan Ketua DPD serta pengurus dari Forum Batak Intelektual. Mungkin Mbak Yuli nih, saya tanya sama Ketua DPD. Sama suku lah, suku baru nanti DPD. Siap, balik mana Ketua DPD kalau sebelumnya kami dari KSIP mengucapkan selamat atas dilantiknya dan semoga amanah NKRI selalu menjadi dari masyarakat Kota Palembang dan tentunya nasional Indonesia. Ada satu pertanyaan nih Pak Ketua, setelah dilantik ini mau dibawa kemana sih? FBI khususnya yang sebenarnya dari awal sebelum dilantik pun kami sudah berdua sih, boleh ditanya. Jadi di mana ada Gubernur Sumatera, biasanya kami ada program barokah di sembako dan juga nasi kotak. Orang yang tidak mampu juga sudah biasa kita sudah rumah. berarti sosialisasinya sudah dimulai. Ya, jadi program yang bakal menjadi big design-nya ke depannya, dengan grand design-nya di Sumsel, dengan yang kita diskusikan dengan sektor tadi itu, ada 3. Yang pertama pengembangan sumber daya manusia, ketiga itu fungsi lain yang dijelaskan. Nanti yang ketiga LPK karena seperti yang pernah tadi ada hampir 100 acara bisa dibilang ya melakukan otaknya yang lebih besar di UPN dan program itu boleh nanti kita kalau yang nggak tahu bagi gratis kemudian membagi program-program yang boleh juga untuk gratis. Saya rasa jadi yang 3 itu yang menjadi tujuan saya. Kalau untuk program yang katanya PKI tadi kan sudah dijalani, contohnya apa saja yang sudah? Kita ada usaha pakan bunga, kita ada usaha sound system, kita ada ini kerjasama dengan Limbo juga, kita ada beberapa produk yang kita pasarkan kerjasama kita juga. Tentunya kita di sini sangat membantu di mana anggota-anggota yang selama ini pengangguran dan itu. Iya banyak kita bantu. Nah kalau untuk kedepannya mungkin tadi sudah dijelaskan tadi kan, ini ada nih di sini kan Forum Batak Intelektual. Seperti saya sendiri, maaf saya memang anggota, saya baru masuk, tapi saya kan bukan warga dari itu yang mau saya pertanyakan. Ada juga nih teman-teman tadi yang nanya, sempat nanya, kok kamu
Itu kayaknya Kalau ditanya nih ketua, katanya dari boru mana, boru apa? Saya sempat bingung, jadi gimana? ini sebelum kita berikan keluar ini oleh pas. Oke, terima kasih. Tentunya kami dari sekretaris dari Dewan Pimpinan Pusat. Tentunya yang pertama yang kita sampaikan selamat dan sukses ketua atas pelantikannya. Terus yang kedua, silakan semua dari keluarga Palembang seluruhnya, Palembang Sumatera Selatan bergabung bersama ABI. Kenapa bergabung bersama IDA seperti yang disampaikan tadi? Yang pertama, kita benar-benar sumber daya manusia. Sumber daya manusia bagaimana Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum selalu berkomunikasi dengan pengusaha. Tentunya kita akan mengikuti yang namanya 4.0 yang ditentukan oleh pemerintah, bagaimana kita membentuk orang-orang supaya berkualitas seluruhnya. Jadi untuk pekerjaan juga kita juga bisa menawarkan ke perusahaan nanti. Jangan kita menawarkan keahliannya tidak ada. Itu yang pertama, sumber daya manusianya. Dan juga Ketua Umum juga sudah Dewan Pimpinan Pusat mencari nih apa yang mau kita berikan kepada Palembang ini nanti kelak supaya sumber daya manusia itu tercukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan benar. Yang kedua itu adalah payung hukum. Payung hukum tentunya Forum Batak Intelektual telah menyiapkan yang namanya lembaga bantuan hukum. Ada di sini Pak Dir LBH dan juga Ketua Umum kita seorang lawyer. Yang kedua juga saya juga lawyer. Yang ketiga juga bendahara, lawyer juga, dan juga bukan cuma lawyer doang. Penasihat kita ada dari Kejati juga, ada dari militer, semuanya ada di sini. Jadi semua pola-pola pikirnya luar biasa untuk namanya payung hukum ini. Itu makanya namanya mungkin cerita potong intelektual. Intelektual. Karena di situ semua Terus kita juga tidak menutup kemungkinan dari sosial. Sosial tadi sudah dilakukan. Sosial bagaimana membantu, kita sudah banyak melakukan membantu orang yang tidak mampu. Tentunya ketua juga sudah ada di Facebook kita juga Forum Batak Intelektual. Bagaimana orang-orang yang tidak mampu, bukan cuma orang Batak saja. Itu yang kita bilang di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, dia bukan hanya suku Batak. Jadi kalau nanti dari tentunya secara khusus dari Sumatera Selatan, mari bergabung, bukan cuma Batak doang. Ketua-ketua lain juga masih bisa nanti ditampung sama ketua. Terus yang keempat ini yang paling penting di kita juga berbudaya. Bagaimana kita juga dia ini budaya kita itu tetap kita kuatkan. Itu pesan Ketua Umum dan juga yang lainnya. Tentunya jangan sanksi. Itu yang mau kita sampaikan. Poin yang paling pasti buat masuk ke FBI. Mari bergabung ke FBI. Jangan ragu. Masuk FBI kita satu keluarga, Tuan Komando. Dan juga kantor kita nanti kalau Anda sudah masuk FBI, kantor kita tentunya nanti ketua sampaikan kantor kita di Kelapa Gading siap sampai ranting-ranting mau datang ke kantor kita ya ketum ya. Nanti kalau ada mau ranting dari mana mau ke Jakarta di Kelapa Gading kita akan terima semuanya, tapi harus FBI. Karena kalau di luar FBI kita tidak bisa cakup seperti itu. Satu lagi tentunya Forum Batak Intelektual telah mendapatkan izin ahu dari kementerian. Jadi kalau ada yang bilang FBI tidak punya izin, semua punya. Dan juga LBH kita juga akan punya semua izin semuanya. Itu kalau dari secara resmi. Ya, itu sebenarnya ada mau saya tambah yang dibilang si sebelum tadi mengenai lembaga bantuan hukum ini bisa juga ketua yang tadi ketua bilang mungkin ini jadi sangat seksi bagi organisasi ini bisa membentuk LBH di Sumatera Selatan membuat yang mampu secara gratis. Nah kalau saya sih berpikiran karena memang Bapak Gubernur memberikan perhatian khusus ya harus bisa kita menjadi menjadi kuasa pemerintah provinsi dalam membantu program-program kerjanya secara hukum. Kita harus bisa LBH-nya harus bisa masuk ke ranah situ. Sangat saya dikit ya. Jadi ditanya pelayanan gratis ya. Pelayanan gratis ini kepada masyarakat umum atau kepada masyarakat sebenarnya di undang-undang bantuan hukum itu sudah jelas, itu sudah sekitar 2013 pemerintah memang menjamin masyarakat untuk menerima keadilan. Ya. Tapi keadilan ini kan ya, relatif ya, apalagi bagi seorang yang nggak mampu, ya pasti dia bisa menerima pengacara.
pemerintah akan ganti, tapi harus melalui lembaga non-profit. Jadi dengan memberikan surat keterangan tidak mampu, maka LBH akan membantu itu karena support ya pastinya. Tapi terkadang orang memang di praktek yang kami jalani, orang mau masyarakat, terkadang dia untuk masalah yang untuk COVID, mereka minta didampingi kuasa hukum secara gratis. Saya itu tidak akan pasti kita tolak. Kita minta barang untuk penanganan kasus yang COVID. Tapi kalau untuk penanganan nanti kita minta surat keterangan tidak mampu, maka kita lakukan lagi. Jadi ada dua kategori yang FPI tidak bisa bantu, maupun secara anggota maupun secara umum. Yang pertama adalah kasus narkoba. FBI anti sekali sama narkoba. Ya, tapi kalau salah tangkap, kami akan bantu. Itu yang pertama. Yang kedua kasus asusila, kasus pemerkosaan itu paling anti. Jadi ada dua itu yang kami akan bantu. Mau dia punya uang, kami akan bantu. Kenapa? Karena ini adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Ya, tapi narkoba itu harus jadi. Kenapa? Ada aja anggota FBI yang memakai narkoba, itu harus saya binasakan. Kita tidak ada toleransi buat hukum. Yang kita harus Ketua Umum dan DPD juga semua dan mungkin di sini di kesempatan terakhir ya Pak ya, tidak tutup. Kita ingin buat Ketua Umum dan Bapak DPD menyampaikan kepada masyarakat luas harapan besar pada FBI. Ya, harapan saya sebagai Ketua Umum, saya Leo Situmorang, SHMH. Di sini ada sebelah kiri saya Sekretaris Umum Ando Manurung Esa. Di sini ada Sarma Manulang, Ketua terpilih tadi ya, habis dilantik ya, dari Direktur LBH. Kami Forum Batak Intelektual ya, sangat-sangat bermasyarakat ya. Bagaimana masyarakat ini bisa menjadi bagian dari FBI. Jadi khususnya warga Sumsel, jangan ragu. Apabila perlu bantuan hukum, apabila perlu konsultasi hukum, silakan datang ke sekretariat DPD Sumsel. DPD sekretariat Sumsel itu 24 jam akan menerima kami. Jadi jangan ragu ya, jangan ada istilahnya, oh kami nggak punya uang, nanti kami dilayani. Semua dilayani. Kalau DPD-nya sibuk langsung hubungi ketum. Itu saya ya. Jadi untuk Sumsel. Dan terima kasih juga untuk Pak Gubernur. Semoga kedepannya FBI dan Pak Gubernur selalu sinergitas. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini Pak Ketua ini menambahin? Oh iya, kalau saya sih juga banyak yang disampaikan. Paling ada satu ini, karena tadi di depan banyak teman-teman dari ormas lain mau ikut bertemu juga. Ini aja sih yang sampaikan juga tadi, bahwa kita nggak kuantitas, ya kualitas. Untuk apa target sampai sekarang 1.500, ini targetnya tahun ini 2.000 KTA keluar. Tapi ya seperti yang beliau bilang, kita ini orang-orang yang berintelektual gitu ya. Jadi berormas, tapi berormas yang berintelektual, bukan hanya sosial kontrol. Ya, target saya itu yang bilang beliau untuk apa kuantitas, kualitas yang mau ditunjukkan, hanya itu saja. Ya, pesan saya sebagai Ketua Umum untuk KSTP, maju terus ya, tetap bersinergitas dan bisa menjadi bagian dari masyarakat ya. Gaspol KSTP. Oke, terima kasih Ketua Umum. Ya. Oke, Bapak DPD, Bapak Direktur LBH. Terima kasih sudah hadir dan bisa bincang-bincang sore hari ini. Mudah-mudahan ke depan FBI lebih maju, lebih bisa bangga. Amin. Masyarakat dan unsur pemerintahan. Oke, sahabat KSTP, sore ini kita di zona K kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Selamat buat ketua yang terlantik yang pengurus di Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada ini. Oke, terima kasih zona K. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol. Gaspol. Sip. Ya.